Persalinan biasanya dimulai dalam waktu 2 minggu atau sebelum atau sesudah tanggal perkiraan kelahiran. Rata-rata persalinan berlangsung selama 12-18 jam pada persalinan pertama dengan cenderung lebih cepat, sekitar 6-8 jam pada persalinan di kehamilan berikutnya. Tahap pertama yaitu sejak awal proses persalinan sampai pembukaan lengkap leher rahim atau sekitar 10 cm. Tahap pertama terdiri dari 2 fase. Yang pertama fase inisial atau latent, yaitu kontraksi rahim menjadi lebih kuat dan lebih teratur. Leher rahim mulai menipis dan membuka hingga sekitar 4 cm, berlangsung sekitar 8,5 jam atau sampai 20 jam pada kehamilan pertama dan 5 jam sampai 12 jam pada kehamilan berikutnya. Yang kedua, fase aktif, yaitu leher rahim membuka dari sekitar 4 cm hingga bukaan lengkap 10 cm. Leher rahim menipis dan tertarik ke belakang hingga bersatu dengan bagian rahim lainnya. Bagian terbawah bayi, biasanya kepala, mulai turun ke rongga panggul ibu. Ibu mulai merasakan urgen untuk mengedan saat bayi mulai turun. Fase ini berlangsung sekitar 5-7 jam pada kehamilan pertama dan 2-4 jam pada kehamilan berikutnya. Tahap kedua yaitu sejak pembukaan lengkap leher rahim sampai bayi dilahirkan. Rata-rata berlangsung sekitar 45-60 menit pada kehamilan pertama dan 15-30 menit pada kehamilan berikutnya. Ibu harus mengedan untuk mengeluarkan bayi sesuai dengan kontraksi rahim. Berikutnya tahap ketiga yaitu sejak bayi dilahirkan sampai plasenta dilahirkan. Biasanya hanya berlangsung selama beberapa menit, tetapi dapat terjadi hingga 30 menit. Yang keempat yaitu perawatan bayi baru lahir dan pantau keadaan ibu 2 jam setelah persalinan, seperti pantauan pendarahan, kontraksi, lendir selvik, dan tanda-tanda vital. Masa nifas adalah masa pemulihan setelah persalinan hingga organ reproduksi wanita kembali seperti sebelum hamil. Masa nifas berlangsung sekitar 6-8 minggu setelah persalinan. Selama masa nifas, ibu akan mengalami banyak perubahan fisik seperti keluarnya darah nifas, perubahan bentuk tubuh, rambut rontok, konstipasi, vagina terasa lebar, vagina terasa kering, payudara bengkak dan nyeri. Ibu nifas juga membutuhkan nutrisi dan cairan, ambulasi dini, dan istirahat. Adapun berbagai faktor komplikasi pada ibu nifas. Yang pertama, menurunnya daya tahan tubuh ibu. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan masa nifas. Yang ketiga, kekurangan gizi. Yang keempat, kurangnya kebersihan diri. Dan yang kelima, kelelahan. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari reproduksi ASI sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan ASI. Payudara juga memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, korpus atau bagian yang membesar. Yang kedua, areola, bagian yang keutaman. Yang ketiga, papila atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara. Selama kehamilan, hormon estrogen dan progesteron merangsang pertumbuhan saluran dan kelenjar susu, menyebabkan membesarkan payudara. Pada trimester 2, payudara mulai memproduksi ASI dalam jumlah kecil karena kadar prolaktin masih rendah akibat dibutakan oleh hormon estrogen dan progesteron. Setelah bayi lahir, kadar estrogen dan progesteron menurun drastis, sementara prolaktin meningkat sehingga produksi ASI bertambah. Intensitas menyusui dan pengosongan payudara merangsang prolaktin menyesuaikan produksi ASI dengan kebutuhan bayi. Berikut proses reaksi ASI. Hisapan bayi pada payudara merangsang otak atau hipofisis posterior untuk mengeluarkan hormon oksitosin yang memicu kontraksi sel alveoli sehingga ASI keluar. Kerja oksitosin dipengaruhi kondisi psikis ibu. Rasa bahagia dan pikiran positif mengoptimalkan kerja oksitosin, membuat ASI lancar.
Sebaliknya, emosi negatif seperti stres atau sedih dapat menghambat oksitosin, meskipun produksi ASI